Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada pertemuan pada malam hari ini kita akan membahas mengenai syarat-syarat Asmaul Khomsah. Asmaul Khomsah di pembahasan sebelumnya juga sudah dijelaskan. Asmaul Khomsah itunya adalah 5 isim, yaitu abuka, akhuka, hamuka, fuka, dan tumalin. Mungkin kita ulang sedikit. Di i'rab ada 4 ya, ada i'rab rafa, i'rab nasab, i'rab jar, dan i'rab jazm. Untuk i'rab rafa itu memiliki 4 tanda. Ada yang memakai dhammah, ada yang memakai wawu, ada yang memakai alif, dan ada yang memakai nun. Untuk yang memakai dhammah ini bertempat di 4 tempat. Ada yang di isim mufrad. Contohnya ja'a zaitun warrajulu wa fatimatu wal muslimu. Itu untuk zaitun, ar-rajul, dan fatimah dan al-muslim itu adalah isim mufrad, isim yang menunjukkan arti satu. Nah, itu alamat rofanya adalah menggunakan dhammah di belakangnya. Zaitun, dalnya itu dhammah, ar-rajul, lamnya dhammah, fatimah, marbutonya dhammah, al-muslim juga mimnya dhammah. Untuk yang selanjutnya ada di jamak taksir, contohnya ja'a rijalu, itu rijalu adalah jamak taksir. Kemudian untuk jamak muannats salim, contohnya ja'al fatimatu wal muslimatu. Untuk yang di fi'il mudhari yang tidak bertemu sesuatu ada di yansuru zaitun. Itu yansuru adalah fi'il mudhari yang tidak bertemu dengan sesuatu. Untuk kejelasannya mungkin bisa dibuka-buka di pembahasan sebelumnya ya. Kemudian yang selanjutnya ada wawu. Wawu ketika rofa ini bertempat di 2 tempat. Ada yang di jamak mudzakkar salim, ada yang di asmaul khomsah. Yang di jamak mudzakkar salim contohnya ja'al muslimuna. Itu al muslimuna adalah jamak mudzakkar salim. Kemudian yang di asmaul khomsah contohnya ja'a Abu Hurairah wa akhuka. Itu ada Abu Hurairah. Abu di situ menggunakan wawu, akhuka juga menggunakan wawu setelah kho itu ada wawunya. Nah, di sini asmaul khomsah itu ada 5 ya. Nah, ada abuka, akhuka, hamuka, fuka, dan tumalin. Diingat-ingat asmaul khomsah itu ada 5. Abuka, akhuka, hamuka, fuka, dan tumalin. Abun, akhun, hamun, famun, dan tufu. Diingat-ingat asmaul khomsah. Untuk penjelasannya untuk jamak mudzakkar salim juga kemarin sudah, tinggal dibuka-buka lagi. Asmaul khomsah juga sudah. Kemudian pada malam hari ini kita membahas mengenai syarat asmaul khomsah nanti dirobi dengan menggunakan wawu ketika rofa. Itu ada syarat-syaratnya. Jadi ketika nanti nggak memenuhi syarat yang akan kita bahas pada malam hari ini, maka nanti alamat rofanya itu tidak menggunakan wawu, tapi menggunakan dhammah. Begitu juga untuk nanti untuk nasabnya dan jarnya itu juga tidak menggunakan huruf tapi menggunakan harokat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'alam anna hadhil asma'al khamsata, dan ketahuilah sesungguhnya asma'ul khamsah atau 5 isim ini yang berupa abuka, akhuka, hamuka, fuka, dan tumalin, inilah tu'robu, tidak di'irobi hadal i'roba dengan pengi'roban ini, artinya dengan menggunakan wawu ketika rofa. Begitu juga nanti dengan menggunakan ya ketika jar, alif ketika nasab, illa bisyuratin, kecuali dengan terpenuhinya beberapa syarat. Jadi asmaul khomsah itu tidak bisa di'irobi dengan pengi'roban menggunakan wawu kalau di sini, kecuali telah memenuhi persyaratannya, kriterianya. Wa hadhihi syurutuhu minha ma yastaritu fi kulliha wa minha ma yastaritu fi ba'diha. Nah, syarat-syarat ini ada yang disyaratkan untuk semua asmaul khomsah, dari mulai abuka, akhuka, hamuka, fuka, dan tumalin. Ada juga wa minha ma yastaritu fi ba'diha. Ada lagi syarat-syarat yang dikhususkan di sebagian asmaul khomsah. Jadi ada syarat yang umum, ada syarat khusus. Syarat umum itu maksudnya
misalnya asmaul khamsah yang ada 5 itu harus memenuhi syarat tersebut. Untuk syarat yang khusus nanti berarti enggak semua asmaul khamsah, tapi sebagian asmaul khamsah. Baik, wa amma syurutul lati tastartu fi jami'iha fa arba'atu syurutin. Adapun syarat-syarat allati tastartu yang mana syarat-syarat tersebut disyaratkan fi jami'iha di semua asmaul khamsah yang ada 5. Ini fa arba'atu syurutin, ada 4 syarat. Al-awwalu an takuna mufradatan, yang pertama ini harus mufradat. Jadi asmaul khamsah itu harus berupa mufradat. Mufradat itu artinya tunggal, jadi harus bermakna satu, tidak boleh bermakna dua atau bermakna tiga. Artinya semisal benda, ya bendanya hanya satu, entah itu benda hidup atau benda mati, entah itu benda yang berakal atau benda yang tidak berakal. Itu harus tunggal, nggak boleh tasniyah, nggak boleh jamak. Wasani antakuna mukabbaratan. Ya, untuk yang kedua syaratnya adalah asmaul khamsah tersebut harus mukabbaroh, dalam arti tidak ditasghir, ya, tidak ditasghir. Jadi nanti ada tasghir namanya. Tasghir itu berarti mengikut kewazan fu'ailun atau fu'ailun. Nanti maknanya jadi kecil. Semisal ada Hasan, Hasanun itu namanya Hasan. Kalau Husain itu berarti Hasan kecil, ya, Hasan kecil. Abun itu ayah, kalau Ubayyun itu ayah kecil. Akhun niku saudara laki-laki, kalau Ukhayyun itu namanya saudara kecil. Jadi bermakna kecil di tasghir, ya. Tadi harus mukabbaroh dalam arti tidak di tasghir. Wasalisu antakuna mudhofatan. Kemudian yang ketiga ini syaratnya adalah asmaul khamsah tersebut harus diidhofahkan, harus disandarkan dengan kata lain. Semisal ada kepala, nah kepala itu satu tidak diidhofahkan, semisal diidhofahkan berarti menjadi kepala madrasah. Nah, kepala itu menjadi mudhof. Jadi asmaul khamsah itu harus menjadi mudhof. Seperti contoh-contoh yang kemarin itu semuanya adalah diidhofahkan semua. Abu Hurairah, ayahnya kucing kecil. Nah, itu ayah Abu di situ itu adalah asmaul khamsah yang diidhofahkan kepada Hurairah. Abuka, ayah kamu. Nah, ayah itu menjadi mudhof, kemudian kafnya itu adalah dhamir muttasil, artinya kamu, ayah kamu. Nah, syarat yang ketiga ini harus diidhofahkan dalam arti menjadi mudhof asmaul khamsah tersebut. Jadi mudhof itu artinya, atau idhofah itu artinya disandarkannya. Jadi dua kata dijadikan satu kata, kepala dan madrasah dijadikan satu menjadi kepala madrasah. Kepala itu ya kepala, endas atau roksun, kemudian disandarkan ke madrasah atau sekolah, kepala sekolah. Jadi memiliki arti baru, memiliki makna baru. Kemudian warubiu antakuna itu fatwa liwiriya ilmu takalimi. Kemudian syarat yang keempat, asmaul khamsah tersebut diidhofahkan kepada selain ya mutakalim. Ya, harus diidhofahkan kepada selain ya mutakalim, sehingga nanti ketika ada asmaul khamsah kok ternyata diidhofahkan kepada ya mutakalim, nanti pengirobannya tidak menggunakan wawu tapi menggunakan huruf, ya, menggunakan huruf, tidak menggunakan ketika nanti diidhofahkan kepada ya mutakalim, maka nanti asmaul khamsah pengirobannya menggunakan harokat, ya, menggunakan harokat, tidak menggunakan huruf semisal wawu, alif atau ya. Ini di sini kita akan mengecualikan dari syarat yang ada 4 syarat. Yang pertama harus mufradat, yang kedua harus mukabbaroh, yang ketiga harus mudhof, yang keempat diidhofahkan kepada selain yang mutakalim. Nanti di sini ada pengecualiannya. Untuk yang pertama, syarat yang pertama adalah antakuna mufradatan, harus makna tunggal. Di sini fakhraja bistirotil ifrad, mengecualikan
disamakan dengan adanya syarat ifrad mana tunggal, malau kanat musannatan asmaul khamsah ketika nanti asmaul khamsah tersebut berupa musannatan atau tasniyah atau bermakna dua, bermakna ganda, au majmu'atan atau bermakna atau dijamakkan, jam'a mudzakirin au jam'a taksirin, baik nanti dijamakkan dengan menggunakan jamak mudzakkar salim atau jamak taksir. Fa inna law kanat majmu'atan jam'a taksirin ughribat bil harokati dhahirati. Asmaul khamsah ketika nanti kok dijamakkan dengan jamak taksir, nanti diirobit dengan menggunakan harokat, tidak lagi menggunakan wawu. Jadi asmaul khamsah itu ketika rofa, alamat rofanya adalah menggunakan wawu. Tapi penggunaan wawu tersebut ketika memenuhi 4 syarat. Yang pertama harus mufrad, sehingga ketika nanti musanna atau bermakna ganda atau bermakna jamak, nanti uqribat bil harokati, diirobi dengan menggunakan harokat yang tampak. Taqulu al aba'u yurabbuna abna'ahum. Nah, di sini ada al-aba'u, beberapa ayah. Kalau abu itu satu ayah, kalau aba'u itu beberapa ayah. Abun itu bentuk mufrad, kalau aba itu jamak taksir. Nah, nanti tidak menggunakan wawu tapi menggunakan dhammah di sini. Wa taqulu ikhwanuka yatukal lati tisubiha. Ini ada ikhwanuka, ada yang kedua akhuka, ya, akhuka, akhun itu saudara laki-laki satu. Nah, untuk di sini ini beberapa saudara laki-laki. Ini bentuk jamak, sehingga nanti alamat rofanya tidak menggunakan wawu tapi menggunakan dhammah. Ikhwanuka, saudara-saudara kamu, saudara-saudara kamu. Wa qala Allah Ta'ala aba'ukum wa abna'ukum. Ini untuk contoh yang abun satu, kalau abaun itu jamak. Sehingga ini bukan menggunakan wawu tapi menggunakan dhammah di hamzahnya, ini aba'u. Innamal mu'minuna ikhwatun, ini juga sama, ikhwatun juga sama. Kemudian fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, ini juga sama, ikhwana juga sama, tidak menggunakan huruf tapi menggunakan harokat. Kalau di sini memakai alif karena i'rabnya adalah nasab. Jadi ketika nanti enggak memenuhi mufrad, kok ternyata asmaul khamsah tersebut tidak mufrad, nanti diirobit dengan menggunakan harokat, tidak menggunakan huruf tapi menggunakan harokat. Walau kanat musannatan uribat i'rabal musanna. Nah, jika nanti kok ternyata asmaul khamsah tersebut berupa musanna atau isim tasniyah atau isim yang bermakna ganda, bermakna dua, nanti diirobi seperti halnya pengiroban isim tasniyah sendiri. Isim tasniyah ketika rofa itu alamat rofanya menggunakan alif, ya, bil alif rofan, ya. Jadi asmaul khamsah ketika maknanya dua, nanti ketika rofa diirobi dengan alif, tandanya yang menggunakan alif. Ketika nasab ini menggunakan ya, dan ketika jar juga menggunakan ya. Wasayati bayanuhu qoriban, untuk penjelasannya nanti akan dijelaskan dalam waktu yang qoriban, dalam waktu yang dekat. Takulu abawaka robbayaka, kamu berkata abawaka, kedua orang tuamu itu robbayaka, telah mendidik kamu, keduanya telah mendidik kamu. Nah, di sini tidak menggunakan harokat atau menggunakan wawu ketika rofa, tapi menggunakan alif karena di sini masuknya ke isim tasniyah, tidak diirobit dengan menggunakan wawu. Wa taqulu ta'attab fi hadrati abawaika, ta'attab bertata keramalah fi hadrati abawaika, di hadapan kedua orang tuamu. Nah, di sini maknanya kedua, ada dua, ya, ada dua orang tua. Ini abun itu artinya ayah, tapi ketika ditasniahkan nanti ya jadinya ayah dan ibu, kedua orang tua. Wa qala ta'ala wa rafa'a abawaihi 'alal 'arsy. Nah, ini juga sama, abawaihi juga maknanya adalah dua orang tua, abawai. Nah, ini menggunakan ya karena ini i'rabnya adalah nasab, ya,
ketika nasab menggunakan ya, yaitu abawai, pakai ya. Fa'aslihu baina akhwaikum, ini juga sama, fa'aslihu baina akhwaikum, baina akhwaikum, di antara kedua saudara kalian semua. Ini akhun ditasniahkan menjadi akhwaikum. Ini i'rabnya adalah jar, ketika jar itu menggunakan ya. Akhwaikum di sini pakai ya, tidak memakai wawu. Walau kanat majmu'atan jam'a mudzakkarin saliman, dan jika nanti asmaul khamsah ternyata kok dijamakkan dengan menggunakan jamak mudzakkar salim. Nah, jamak mudzakkar salim itu apa? Di pembahasan sebelum-sebelumnya itu juga sudah, tinggal dibuka lagi. Ketika asmaul khamsah kok dijamakkan dengan menggunakan jamak mudzakkar salim, maka rufi'at bil wawi alamat taqaddama, maka dirofakkan dengan menggunakan wawu ya, ikut sesuai aturan yang telah lewat. Nah, nanti pengirobannya ya bukan pengiroban menggunakan asmaul khamsah, tapi menggunakan jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim ketika rofa menggunakan wawu sama, namun ketika nasab dan jar ini menggunakan ya. Contohnya haulai abuna wa akhuna. Haulai, mereka semua itu adalah abuna, beberapa ayah, wa akhuna, dan beberapa saudara. Watakulu ro'aitu abina wa akhina. Ro'aitu, saya melihat abina, beberapa ayah, wa akhina, dan beberapa saudara. Ini maknanya jamak ya. Di jamak mudzakkar salim, ketika rofa menggunakan wawu abuna dengan tambahan nun di setelahnya. Ketika nasab dan jar itu menggunakan ya. Abina, akhina. Walam yujma bil wawi, dan tidak dijamakkan dengan menggunakan wawu. Wanuni ghairul abi wal akhi. Kemudian selain abun dan akhun itu tidak bisa dijamakkan dengan menggunakan wawu dan nun. Artinya asmaul khamsah yang bisa dijamakkan dengan menggunakan jamak mudzakkar salim itu hanyalah abun dan akhun. Untuk yang lainnya itu tidak bisa dijamak mudzakkar salimkan, seperti hamun, famun, dan dumalin itu tidak bisa dijamak mudzakkar salimkan. Yang bisa dijamak mudzakkar salimkan itu hanya abun dan akhun. Wa kana al-qiyasu yaqtati ala yujma'a syai'un minha hadzal jama'. Kemudian wa kharaja bi istirati an takuna mukabbaratan malau kanat musawwaratan fa inna hina idzin tu'rabu bil harakati dhahirati taqulu hadza ubayyun wa ukhayyun. Kemudian syarat yang kedua itu harus mukabbarah ya, sehingga nanti semisal asmaul khamsah tersebut malau kanat musawwaratan, semisal asmaul khamsah kok ditasghir, fa inna hina idzin tu'rabu bil harakati dhahirati, maka nanti asmaul khamsah tersebut di'rabi dengan menggunakan harokat yang tampak. Taqulu hadza ubayyun wa ukhayyun. Nah, seperti di sini, ini adalah bentuk tasghir yang semula abun menjadi ubayyun dan ukhayyun. Hadza ini adalah ubayyun, ayah kecil, wa ukhayyun, dan saudara kecil. Taqulu ra'aitu ubayyan wa ukhayyan. Saya telah melihat ubayyan, ayah kecil, wa ukhayyan, dan saudara kecil. Ini i'rabnya adalah nasab, alamat nasabnya menggunakan harokat fathah. Karena menjadi maf'ul bi, ubayyan menjadi maf'ul bi, ukhayyan menjadi ma'tuf. Kemudian wa marartu bi ubayyin wa ukhayyin. Nah, ini ubayyin juga adalah asmaul khamsah namun di tasghir, tidak berupa mukabbarah tapi di tasghir, sehingga alamat jarnya karena ini jar nanti menggunakan kasroh ubayyin. Nah, ada tanwin kasrohnya, wa ukhayyin dan ukhayyin. Kemudian yang selanjutnya wa kharaja bi istirati an takuna mudhafatan malau kanat munqati'atan anil idhofati. Kemudian syarat yang selanjutnya harus diidhofakan, harus menjadi mudhaf. Sehingga wa kharaja, dan mengecualikan bi istirati an takuna mudhafatan, dengan adanya syarat asmaul khamsah itu harus mudhaf, mengecualikan terhadap ma asmaul khamsah law kanat munqati'atan, ketika nanti asmaul khamsah tersebut munqati' atau terputus
terputus anil idhofah, artinya tidak berubah idhofah. Fa inna hina idin tu'rabu bil harakati dhahirati aidan. Nah, untuk asmaul khamsah yang tidak diidhofahkan nanti pengirobannya ini menggunakan harokat yang tampak, sama seperti isim mufrad ya. Jadi isim mufrad ketika rafa menggunakan dhamma, ketika nasab menggunakan fathah, ketika jar menggunakan kasrah. Taqulu hadza abun, hadza ini adalah abun ayah. Nah, ini abun tidak diidhofahkan. Semisal setelah abun itu ada kaf, semisal abuka, ayah kamu, nanti menggunakan wawu. Tapi karena ini tidak diidhofahkan, ini adalah ayah. Nah, cuma gitu doang. Nah, ini i'rabnya menggunakan harokat. Ketika rafa menggunakan dhamma, ketika nasab menggunakan fathah, ketika jar menggunakan kasrah. Saya melihat ayah. Maratu bi abin, saya melihat seorang ayah. Maka bagi begitupun seterusnya untuk asmaul khamsah yang lain. Jadi akhuka, semisal nggak ada kafnya ya akhun, akhon, akhin. Semisal yang lain hamun, haman, hamin. Ya, seperti itu. Allah Ta'ala walahu akhun au ukhtun. Ini juga sama akhun. Di sini mufrad, tidak berupa mudhof ya. Munqati'atan anil idhofah, tidak diidhofahkan. Contoh yang lain, yasrik faqad saqa akhun lahu min qabl. Jika akhun di sini tidak berupa mudhof, bukan mudhof, tidak ada yang disandarkan. Akhuka, ayah, saudara laki-laki kamu. Akhu Zaidin, saudara laki-lakinya Zaid. Akhu Amrin, saudara laki-lakinya Amr. Nah, itu nanti ketika seperti itu nanti menggunakan wawu ketika disandarkan dengan kata lain. Tapi ketika berdiri sendiri nanti alamat rofanya menggunakan dhammah, alamat nasab menggunakan fathah, alamat jar menggunakan kasroh, sama seperti isim mufrad. Karena ini nanti maksudnya isim mufrad. Contoh yang lain, olatuni bi akhin. Nah, ini juga sama akhin di sini menggunakan kasroh karena kemasukan huruf jar yaitu kemudian lakum min abikum. Nah, untuk abikum di sini ada abun. Nah, untuk abikum di sini ini alamat jarnya, yaitu abi di sini adalah jar karena kemasukan huruf jar yaitu min, sehingga abi nanti jarnya itu menggunakan ya alamatnya. Nah, ini ada ya-nya abikum. Karena abikum di sini sudah memenuhi kriteria, sudah memenuhi syarat. Salah satunya adalah diidhofahkan. Nah, kum itu adalah mudhof ilaih, abi adalah mudhof, disandarkan. Abikum, ayah kalian semua. Innalahu aban syaikhon kabiro. Ya, untuk aban di sini ini tidak berupa mudhof. Wa kharaja bistirati antakuna idhofatu halikoiri ya ilmu takalim, kemudian mengecualikan juga dengan adanya syarat harus diidhofahkan kepada selain ya mutakalim, malau udifat ila hadhil ya'i asmaul khamsah, ketika nanti diidhofahkan kepada ya mutakalim ini. Fa inna hina idin tu'rabu bi harokatin muqaddaratin. Nah, asmaul khamsah yang ketika diidhofahkan kepada ya mutakalim nanti diirobi dengan menggunakan harokat-harokat yang dikira-kirakan alama qabla ya'il mutakalimi, di atas huruf sebelum ya mutakalim. Mana min duhuriha istigholul mahali bi harokatil munasabati, mencegah dari tampaknya harokat yang tampak, istigholul mahal bi harokatil munasabah, karena tersibukannya mahal atau tempat dengan harokat yang memantaskan untuk mencocokkan. Takulu hadoro abi, hadoro telah datang siapa? Abi, ayah saya. Ya, jadi abi ayah saya ini memang sudah mudhof ya, tapi mudhofnya itu kepada ya mutakalim di sini. Nah, syarat yang keempat ini harus diidhofahkan, tapi kepada selain ya mutakalim, sehingga nanti ketika diidhofahkan kepada ya mutakalim nanti pengirobannya tidak seperti asmaul khamsah ketika rafa menggunakan wawu, ketika nasab menggunakan alif, ketika jar menggunakan ya. Tapi pengirobannya ini tetap menggunakan harokat, tapi harokat yang dikirakan. Jadi harokatnya karena ini adalah rafa, sehingga sama seperti isim mufrad. Isim mufrad ketika rafa adalah menggunakan dhammah. Tapi dhammah
domanya ini tidak tampak. Kenapa tidak tampak? Karena setelahnya adalah ya. Jadi huruf baknya itu harusnya domah abwi seperti itu. Tapi karena setelahnya ya, kemudian bak ini adalah tempat untuk memantaskan, jadi ya itu cocoknya atau identiknya dengan kasroh, sehingga domanya itu harus diganti dengan menggunakan kasroh, sehingga bukan abwi tapi abi. Wa akhi, dan saudara laki-lakiku. Wa taqulu ihtaramtu abi wa akhil akbaro. Ihtaramtu, saya memuliakan kepada abi, kepada ayahku, wa akhi, dan saudara laki-lakiku, al akbaro, yang besar. Wa taqulu ana la atakallamu fi hadrati abi wa akhil akbaro. Ini juga contoh-contoh sama ini, abi dan akhi ditofakan kepada ya mutakalim. Ya mutakalim itu artinya ya-nya itu artinya saya. Mutakalim itu pembicara, yang bicara ya saya. Inna hadza akhi, ana Yusufu wa hadza akhi. Ini adalah saudara laki-lakiku, artinya Benyamin. Fa'alquhu ala wajhi abi. Ini juga sama, ditofakan kepada ya mutakalim. Itu tadi yang ada 4 syarat, itu harus dipenuhi oleh semua asmaul khamsah, mulai dari abun, akhun, hamun, famun, zu, ada 5, itu semuanya harus memenuhi syarat yang ada 4 tersebut. Ketika kau nggak memenuhi, nanti pengi'rabannya itu sesuai dengan kalimat tersebut. Sudah. Kemudian wa amma syurutul lati tahtasu bi ba'diyatun batin. Adapun syarat-syarat yang mana syarat tersebut tahtasu terkhususkan bi ba'diha pada sebagian asmaul khamsah duna ba'din, bukan sebagian yang lain. Faminha anna kalimata fuka la tu'rabu hadal i'raba illa bisyarti an takhluwa min mim. Yang pertama ini adalah kalimat fuka, ya, khusus di fuka. Fuka ini la tu'rabu hadal i'rab, tidak di-i'rabi dengan i'rab ini, yaitu menggunakan wawu ketika rofa, nasab ketika alif ketika nasab, ya ketika jar, tidak dirobi dengan pengiroban ini ila bisyarti an takhluwal mi minal mimi, kecuali dengan syarat tersepikan dari mim. Falawit tasolatil mimu, ketika nanti kok bertemu dengan mim, u'ribat bil harokati dhahirati, maka nanti di-i'rabi dengan menggunakan harokat yang tampak. Taqulu hadza famun hasanun, kamu berkata hadza famun hasanun, ini adalah mulut yang bagus. Nah, ini famun ada mimnya. Jadi untuk famun, kalau di jurumnya itu abuka, akhuka, hamuka, fuka, itu aslinya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai lagi. Wa amma syurutul lati tahtasu bi badiyatuna badin faminha anna kalimata fuka la tu'rabu hadzal i'raba illa bisyarti an takhluwa minal mimi falawita sholatil mimu u'ribat bil harokati dhahirati. Taqulu hadza famun hasanun wa taqulu ra'aitu faman hasanan wa taqulu nadhartu ila famin hasanin. Wa hadza syartun sa'itun fi hadhil kalimati bi khususiha ala syurutil arba'atil lati sabaqa dzikruha. Khusus famun. Kalau mulut itu ya pakai famun, ya, aslinya famun. Famun tutup, ya, tutup itu mulut. Famun, famuka. Jadi semisal diidhofahkan pun famuka, dan nanti nggak memakai wawu, langsung famuka. Jadi syaratnya untuk famun nanti bisa diirobi dengan menggunakan pengiroban asmaul khamsah ketika nanti mimnya itu tidak ditemukan, dalam arti dibuang. Mimnya dibuang, nanti pengirobannya baru menggunakan wawu ketika rofa, ya ketika jar, alif ketika nasab. Seperti contoh di sini, ada famun hasanun, ini mimnya ditambahkan famun. Atau ketika nanti ditofakan sekalipun menjadi famuka. Assalamualaikum bos Dan. Famuka. Terima kasih bos. Kecuali nanti ketika kok di
sepikan dari mem. Misal memnya dihilangkan nanti fuka atau faka atau fika. Enggak ada pertanyaan-pertanyaan. Kemudian ya ini khusus ya. Wahada untuk keterangan ini ya syarat yang ini adalah syartun zaitun syarat tambahan fi hadil kalimat di kalimat ini yaitu famun di situ fuka ini. Fi khususiha ala syurutil lati arbaati allati sabaqati khusus ke kalimat fuka di situ. Mimnya harus dibuang, nggak boleh berupa mim tapi nanti dibuang. Ini syarat tambahan untuk famun sendiri. Wa minha anna kalimat adu latu urabah dal irabah ila bisyarto ini. Kemudian yang selanjutnya ada syarat khusus milik zumalin. Untuk zu ini tidak diirobit dengan pengiroban ini, yaitu ketika wawu dengan ketika rofa menggunakan wawu, ketika nasb menggunakan alif, ketika jar menggunakan ya, tidak diirobit dengan pengiroban tersebut ila bisyarto ini kecuali dengan dua syarat tambahan selain dari syarat empat tadi yang sudah disebutkan. Al awalu antakuna bimakna sohibin. Yang pertama, zu ini harus bimakna sohib, harus bermakna sohib. Sohib itu arti memiliki, yang memiliki. Wasani ayakuna alladzi tudofu ilaihi isma jinsin zohiron khairu wasfin. Kemudian syarat yang kedua adalah untuk isim yang diidhofahkan, isim yang diidhofai zu ini harus berupa isim jenis ya, harus berupa isim jenis. Contohnya kita piku isim jenis mal itu isim jenis yang zohiron, isim jenis yang zohir ghairu wasfin, tidak berupa sifat. Fa'ilam takun bimakna sohibin biangkanat mausulatan fahiyya mabniyah. Ketika nanti kok zu di sini ini tidak bermakna sohib dengan gambaran zu ini nanti merupakan isim mausul, maka zu tersebut ya mabni. Ya, zu tersebut mabni. Berarti itu ada yang bermakna sohib, ada yang itu adalah isim mausul ikut juga ada. Jadi itu di sini harus maknanya adalah makna sohib, memiliki. Zu malin, orang yang memiliki harta. Zu kitabin, orang yang memiliki kitab. Zu hujjatin, orang yang memiliki hujjah. Zu zaujin, orang yang memiliki suami. Maaf. Zu zaujatin ya, orang yang memiliki istri atau zuzu yang lain, orang yang memiliki. Wa misaluha ghairu mausulatin qaulu abi thayyibil mutanabbi. Nah, untuk contoh dari zu, itu yang bermakna sohib bukan bermakna mausul, ini adalah misaluha wa misaluha ghairu mausulatin qaulu abi thayyib al mutanabbi. Untuk contoh dari itu yang bukan isim mausul ini adalah ungkapan abi thayyib al mutanabbi, dzul aqli yasqa fin naimi bi aqlihi wa akhul jahalati fi syaqawati yan'am. Di sini ada contoh dzul aqli, itu bermakna sohib. Dzul aqli, orang yang memiliki akal ya. Bermakna zu itu maknanya orang yang memiliki, harus bermakna orang yang memiliki. Semisal bukan bermakna sohib, nanti tidak diirofi dengan pengiroban asmaul khamsah seperti biasanya. Seperti zu yang nanti termasuk isim mausul nanti tidak diirofit seperti asmaul khamsah, tapi zunya itu mabni, statusnya mabni. Ketika rofa'yat tu, ketika nasabiyat tu, ketika jariyat tu, karena mabni. Wahadani syartoni, kedua syarat ini adalah zaidani, dua tambahan syarat kedua syarat tambahan bihadil kalimati khusus, bihadil kalimati bi khususnya, di kalimat ini khususnya ala syurutil arba'atil lati sabaqat dzikruha,
menambahi syarat-syarat yang ada 4 yang telah disebutkan di sebelumnya. Mungkin dari sini ada yang ditanyakan, mulai dari syarat-syarat, silakan. Syarat-syarat Asmaul Khamsah. Monggo silakan. Adakah yang bertanya? Silakan. Monggo. Silakan, kalau ada yang belum difahami silakan, jangan sungkan-sungkan bertanya. Karena kalau semisal nggak tanya, ya kapan lagi mau paham itu kapan lagi. Silakan, mumpung ada sesi pertanyaan bisa ditanyakan yang belum difahami itu apa. Nanti kalau semisal dari saya bisa dijawab, nanti saya jawab. Semisal belum bisa dijawab, ya mungkin dari audiens yang lain bisa menjawab atau nanti dijadikan PR. Seperti itu. Karena saya di sini juga kita sama-sama masih belajar. Mungkin dari audiens ada yang lebih paham mengenai pembahasan nahwu, itu juga tidak menutup kemungkinan. Ya, silakan, mungkin ada yang bertanya. Kita sama-sama belajar. Silakan, jangan sungkan-sungkan, jangan malu-malu. Monggo. Silakan. Monggo, siapa aja, atau Siti Hamna, atau Dina, atau Laila Fuad Kuntianak, atau Zulfatri Fadli. Kalau ada yang ditanyakan, monggo. Dipersilakan. Monggo takon ya. Sudah? Tidak ada yang bertanya? Kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin bisa ditanyakan di grup atau langsung chat saya juga tidak apa-apa. Mungkin cukup sekian dulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.